Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah sekolah tua yang hampir terlupakan. Sekolah itu, yang dibangun puluhan tahun lalu, berdiri tegak dengan dinding yang pudar dan jendela-jendela yang rapuh. Tidak banyak yang tahu bahwa sekolah ini menyimpan banyak misteri yang tidak pernah terungkap. Namun, ada satu benda di dalamnya yang menarik perhatian siapa saja yang datang, bahkan hanya untuk sekadar melihatnya dari jauh. Sebuah bangku kosong. Bangku itu terletak di sudut ruang kelas paling belakang. Tidak ada yang tahu sejak kapan bangku itu ada di sana. Setiap kali seseorang mencoba untuk mendekatinya, seolah ada sesuatu yang menghalangi mereka, membuat mereka merasa takut dan cemas. Orang-orang sering berkata bahwa bangku itu penuh dengan aura yang menakutkan, meski tampak biasa saja jika dilihat dengan mata telanjang. Namun, lebih dari satu orang yang pernah mengalaminya merasakan keganjilan setiap kali berhadapan dengannya. Pada suatu sore, seorang pemuda bernama Ardi datang ke desa itu untuk mengunjungi kakeknya. Kakek Ardi, yang sudah tua dan selalu bercerita tentang masa lalu desa itu, tinggal sendirian di rumah kayu yang terletak tak jauh dari sekolah. Ardi, jika kamu ingin tahu cerita yang sebenarnya tentang sekolah itu, kau harus datang ke sana sendiri, ujar kakek Ardi suatu malam saat mereka sedang duduk berdua di depan perapian. Ardi hanya tertawa mendengar perkataan kakeknya, menganggap itu hanya cerita lama yang tidak memiliki arti. Namun, kakek Ardi terlihat sangat serius. Matanya yang sayu menatapnya dengan penuh harapan. Jangan dekati bangku kosong itu. Jangan pernah duduk di sana, apalagi saat malam hari, karena ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya, sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Esok paginya, rasa penasaran yang mulai mengusik hatinya membuat Ardi memutuskan untuk mengunjungi sekolah itu. Ia berjalan melewati jalan setapak yang berdebu, melewati pepohonan yang tampak seolah tak terawat, hingga akhirnya sampai di depan sekolah tua itu. Pintu utama yang berat terasa hampir tak bisa dibuka, namun dengan sedikit tenaga, ia berhasil mendorongnya. Ardi melangkah masuk ke dalam sekolah yang sunyi. Suasana di dalamnya sangat berbeda dari luar, terasa seperti waktu berhenti. Beberapa meja dan kursi masih terlihat tertata rapi, meskipun sudah penuh debu. Dinding-dinding yang dulunya berwarna cerah kini tampak kusam, dengan lukisan pudar di sana-sini. Langkah Ardi menggema di sepanjang lorong yang gelap, memberikan kesan seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Akhirnya, ia tiba di ruang kelas yang dimaksud. Di sudut ruangan, terlihat bangku kosong itu, duduk dengan tenang di bawah jendela yang sudah lama tidak dibersihkan. Bangku itu tampak seperti tak terjangkau oleh waktu, seolah tak pernah tersentuh oleh tangan siapapun. Penasaran, Ardi mendekatinya perlahan. Namun, saat ia hampir sampai di depan bangku tersebut, angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah jendela yang tertutup rapat. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang datang entah dari mana. Ardi merasa punggungnya merinding, namun ia tetap maju, mengangkat tangan untuk menyentuh bangku tersebut. Sesaat sebelum tangannya menyentuh kayu bangku, Ardi merasakan sensasi yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada kekuatan yang menariknya semakin dekat dengan bangku itu. Seolah ada tangan tak kasat mata yang ingin menggenggamnya. Namun, saat ia berhasil menarik kembali tangannya, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari belakang, memecah keheningan yang telah mencekam. Ardi menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Hati Ardi mulai berdebar hebat. Keinginannya untuk mengetahui lebih lanjut tentang bangku kosong itu semakin besar. Tetapi perasaan aneh yang menjalar di tubuhnya membuatnya merasa ragu. Ia memutuskan untuk pergi, tetapi langkah kakinya terasa berat, seakan ia tidak bisa melangkah begitu saja. Tiba-tiba, bangku itu bergerak sedikit, seolah ada sesuatu yang terbangun dari dalamnya. Suasana menjadi semakin mencekam, dan Ardi merasakan bahwa ada kekuatan yang mengintai di baliknya. Bangku kosong itu bukan sekadar benda biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak seharusnya diketahui oleh siapapun. Keberadaan bangku itu adalah bagian dari cerita lama yang belum selesai. Dan Ardi, tanpa ia sadari,
baru saja menarik diri ke dalam jaring-jaring misteri yang tak terungkapkan. Ardi kembali ke rumah kakeknya dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran bangku kosong yang bergerak, suara bisikan aneh, dan sensasi dingin yang seakan menyusup ke dalam tubuhnya. Sesampainya di rumah, kakeknya yang sedang duduk di teras dengan secangkir teh hangat menatapnya dengan tatapan yang tajam, seolah sudah mengetahui apa yang baru saja dialami Ardi. "Kamu sudah melihatnya, ya?" tanya kakek dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Ardi terkejut. "Bagaimana kakek tahu?" tanyanya, meskipun ia tahu jawabannya sudah jelas. Kakek itu selalu tampak tahu banyak hal yang tidak pernah diceritakan oleh orang lain. Kakek Ardi mengangguk perlahan. "Aku tahu. Itu adalah bagian dari cerita lama. Sebuah cerita yang sudah terlupakan oleh banyak orang. Tapi tidak oleh mereka yang pernah menyentuhnya. Mereka yang menyentuh bangku kosong itu, mereka takkan pernah bisa melupakan apa yang terjadi." Ardi duduk di sebelah kakeknya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kakek Ardi mulai bercerita, suaranya serak, namun setiap kata yang keluar mengandung peringatan yang berat. "Dulu, sekolah ini bukan hanya tempat belajar. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan yang sudah ada jauh sebelum orang-orang membangunnya. Bangku itu bukan hanya sekadar tempat duduk. Itu adalah penjara. Penjara untuk jiwa-jiwa yang tak bisa pergi. Mereka yang pernah terikat oleh tempat itu tidak akan pernah bisa lepas. Setiap orang yang duduk di bangku itu, setiap orang yang mendekatinya, akan terhubung dengan sesuatu yang sangat gelap, sesuatu yang bahkan lebih tua dari sekolah ini." Ardi mendengarkan dengan seksama, meskipun di dalam dirinya muncul rasa takut yang semakin menebal. "Apa yang terjadi dengan mereka yang duduk di sana?" tanya Ardi, mencoba mencerna kata-kata kakeknya. Kakek Ardi menatapnya dengan tatapan kosong, seperti teringat kembali pada masa lalu yang kelam. Mereka akan terperangkap dalam kenangan. Kenangan yang berputar tanpa akhir. Setiap kali mereka menutup mata, mereka akan kembali ke masa lalu, ke hari-hari mereka di sekolah ini, atau bahkan lebih jauh, ke sebuah kejadian tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu. Ada seorang murid yang terjatuh dalam kegelapan itu, yang mengikat semua yang ada di dalamnya. Itu adalah awal dari segalanya. Kakek Ardi menghela napas panjang, lalu melanjutkan. "Seseorang pernah duduk di bangku itu dan tidak pernah bangun lagi. Dia menghilang tanpa jejak, dan sejak saat itu, bangku itu mulai membawa pengaruh buruk pada siapa saja yang mendekatinya. Ada kekuatan yang menunggu untuk merasuk ke dalam diri mereka, untuk membawa mereka ke dalam dunia yang tidak bisa mereka pahami, dunia yang lebih gelap dari yang kita ketahui." Ardi merasa tubuhnya menjadi kaku. Kakek Ardi berhenti sejenak, kemudian melanjutkan. "Aku pernah memperingatkanmu, Ardi. Bangku itu bukan hanya benda biasa. Ia adalah portal yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan amarah dan dendam yang belum terselesaikan." Pada malam yang sama, Ardi tidak bisa tidur. Matanya terjaga, dan pikirannya terus-menerus terbayang akan bangku kosong di sekolah tua itu. Terasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Penasaran yang membara membuat Ardi merasa terikat untuk kembali ke sana. Meski ia merasa takut, ada dorongan kuat yang tidak bisa dia tolak. Esok harinya, ia kembali menuju sekolah itu, meskipun kakeknya telah melarangnya. Sesampainya di sana, suasana sekolah itu semakin gelap. Meskipun siang hari, Ardi merasakan angin yang dingin bertiup dari dalam gedung, seakan memberi peringatan. Namun, tekadnya lebih kuat daripada rasa takut yang menggerayangi tubuhnya. Ia melangkah masuk ke dalam sekolah yang sunyi itu sekali lagi. Ruang kelas tempat bangku kosong itu berada kini terasa semakin mencekam. Tanpa banyak pikir, Ardi berjalan menuju bangku itu. Namun, ketika ia hampir mencapai bangku tersebut, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kaki-kakinya terasa terjebak dalam tanah, seolah-olah ada sesuatu yang menahan pergerakannya. Wajahnya pucat, namun ia terus maju, meskipun langkahnya terasa semakin berat. Saat ia akhirnya sampai di depan bangku kosong, sebuah suara berbisik di telinganya. Duduklah di sini."
Suara itu terdengar seperti bisikan lembut, namun di dalamnya terdapat rasa sakit yang begitu dalam. Ardi menoleh ke sekeliling, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya ada dirinya dan bangku itu. Seperti terhipnotis, ia perlahan duduk di bangku tersebut. Begitu ia duduk, dunia seakan berubah. Ruangan di sekitarnya mulai berputar, dan kegelapan mulai merayap masuk. Di dalam kegelapan itu, muncul wajah-wajah yang tak dikenal, mata yang menatap dengan tajam, seolah ingin menghancurkan dirinya. Ardi merasakan ketakutan yang sangat dalam. Tubuhnya terperangkap dalam ruang yang tak bisa dijelaskan. Di saat itulah, ia mendengar suara yang sangat keras, seperti suara pintu yang dibanting. Ardi terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Semua itu hanya bayangan, ataukah kenyataan yang sedang menunggunya? Ardi terbangun dengan napas terengah-engah. Matanya terbelalak saat menyadari dirinya masih duduk di bangku kosong itu. Jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya terasa dingin. Namun, hal yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa ia tidak tahu apakah yang barusan dialaminya itu nyata atau hanya sebuah mimpi buruk yang menjeratnya. Ruangan kelas itu kini tampak berbeda, lebih gelap, dan udara terasa begitu berat. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa terikat pada bangku. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat itu. Ardi menatap sekitar, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang sangat aneh. Di dinding yang dulunya kosong, sekarang tergantung sebuah foto tua. Foto itu tampak sangat tua, penuh dengan debu dan kerusakan. Namun di dalamnya terlihat sosok seorang anak laki-laki yang tersenyum lebar, duduk di bangku yang sama persis dengan yang sedang ia duduki sekarang. Ardi merasa tubuhnya kaku, seakan ada sesuatu yang membekukan setiap gerakannya. Wajah anak laki-laki itu di foto menatapnya, seolah mengawasinya dengan pandangan yang penuh dengan misteri. Ada sesuatu yang sangat familiar di dalam tatapan itu, tetapi Ardi tidak dapat mengingatnya. Ia berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya tetap terasa terjebak, dan suara yang sama, suara bisikan lembut, kembali terdengar di telinganya. "Duduklah, jangan pergi." Bisikan itu semakin dekat, seolah datang dari dalam dirinya. Ardi merasakan teror yang melanda dirinya. Ia berusaha menarik tubuhnya dari bangku, namun seakan ada kekuatan lain yang mengendalikan dirinya. Kegelapan mulai menyelimuti penglihatannya, dan seketika itu juga, ia merasakan dirinya terjerumus ke dalam ingatan yang bukan miliknya. Kenangan gelap. Tiba-tiba, Ardi berada di tempat yang sangat asing. Ia kini berdiri di halaman sekolah yang dulu tampak terbengkalai, namun kini penuh dengan anak-anak yang sedang bermain. Semua tampak ceria dan bahagia, namun ada sesuatu yang aneh dalam pemandangan ini. Anak-anak itu tidak mengenakan seragam seperti yang biasa dikenakan oleh murid sekolah, melainkan pakaian usang dan lusuh, seakan berasal dari masa lalu yang sangat lama. Di sudut pandangnya, Ardi melihat sosok anak laki-laki yang ada di dalam foto tua itu. Anak itu tampak sangat berbeda, lebih muda, dengan mata yang kosong dan senyuman yang sangat aneh, seolah tidak nyata. Ia duduk di bangku yang sama, dan sekali lagi, seolah menarik Ardi untuk mendekat. "Jangan ragu," suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih tegas, seperti perintah. "Duduklah." Ardi merasa tubuhnya tidak bisa menghindar. Seakan-akan ia tidak punya kendali atas dirinya. Ia mengikuti langkah kaki yang berat menuju bangku kosong itu. Begitu ia duduk, segalanya berubah. Dunia seakan terbalik. Semua suara anak-anak menghilang, digantikan oleh tawa yang menakutkan. Tawa yang terdengar jauh dari segala kebaikan. Sesuatu yang gelap mengelilinginya, mencengkeramnya, dan membawanya ke tempat yang lebih menyeramkan. Dalam kegelapan yang pekat, ia melihat sosok-sosok yang tampak seperti bayangan hitam, bergerak dengan gerakan yang sangat cepat, mengejarnya. Di balik bayang-bayang itu, Ardi bisa merasakan tatapan yang mengerikan, tatapan yang penuh dengan kebencian dan rasa sakit yang mendalam. Ia berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Seakan suara itu ditelan oleh kegelapan itu sendiri. Namun, di tengah-tengah kegelapan itu, Ardi melihat wajah anak laki-laki dari foto tua yang kembali muncul. Kini, wajah itu bukan lagi wajah yang tersenyum, melainkan wajah yang terdistorsi,
dengan mata yang hampa dan mulut yang tersenyum lebar. Senyuman yang bukan berasal dari kebahagiaan, melainkan dari sebuah penderitaan yang tidak bisa dijelaskan. "Duduklah," suara itu kembali terdengar. Kali ini semakin keras dan lebih menuntut. "Duduklah seperti yang aku lakukan, seperti yang kita lakukan." Ardi merasakan sesuatu yang sangat mengerikan berputar di dalam dirinya. Ia melihat dirinya sendiri duduk di bangku kosong itu, terperangkap dalam kenangan yang tak bisa lepas. Wajahnya, wajah anak laki-laki itu, semuanya menyatu dalam satu titik gelap yang tak terelakkan. Bangku kosong yang tak terelakkan. Dengan sekuat tenaga, Ardi mencoba untuk bangkit dari bangku itu, namun tubuhnya terasa terikat. Tiba-tiba, ia merasa seolah ada tangan yang menjalar ke dalam tubuhnya, meresap ke dalam tulang dan otaknya, menariknya lebih dalam ke dalam ruang yang tak berujung. Wajah anak laki-laki itu kini muncul di hadapannya, lebih jelas daripada sebelumnya. "Ini adalah tempat kita, Ardi," suara itu berkata dengan dingin. "Ini adalah tempat yang akan mengikat kita selamanya. Kami yang dulu duduk di sini, kami yang terperangkap di dalam kenangan ini. Kami takkan bisa pergi." Ardi berteriak, namun kali ini, suara itu bukan lagi bisikan. Ia mendengarnya dengan sangat jelas, bahkan lebih keras dari sebelumnya, menggetarkan jiwa dan tubuhnya. Bangku itu bukan lagi sebuah benda biasa. Ia adalah penghubung antara dunia ini dan dunia yang lebih gelap, tempat di mana jiwa-jiwa yang terlupakan tinggal selamanya, terperangkap dalam waktu yang tidak pernah berakhir. Seketika, semua menjadi gelap. Ardi merasa seolah dirinya jatuh, terjerumus lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Semuanya berputar, dan wajah anak laki-laki itu semakin mendekat, semakin mendalam. Tanpa bisa berkata-kata, Ardi merasa dirinya terperangkap di dalam kenangan yang tak bisa dilepaskan. Bangku kosong itu kini bukan hanya sekadar kursi. Ia adalah penjara yang tak bisa ia hindari, tempat yang kini menjadi bagian dari dirinya. Sebelum segalanya menghilang, suara terakhir yang terdengar adalah suara anak itu yang bergema di telinganya. "Selamat datang, Ardi. Kamu telah menjadi bagian dari kami." Ardi terbangun. Namun kali ini bukan di ruang kelas yang gelap itu. Ia terbangun di tempat yang sangat berbeda. Sebuah tempat yang tampak seperti ruang yang tidak memiliki batas. Langit di atasnya berwarna kelam, penuh dengan awan gelap yang berputar-putar dengan kecepatan yang sangat tinggi, seolah menggambarkan kekacauan yang ada dalam pikirannya. Udara terasa kering dan berat, dan tanah di bawahnya tampak pecah-pecah, menghitam dan retak-retak seakan tak pernah disentuh oleh kehidupan. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa sangat lemas, hampir tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Kepalanya berdenyut, pikirannya kacau. Sesuatu yang sangat menakutkan telah terjadi, sesuatu yang membuatnya merasa begitu terjebak dalam dimensi yang berbeda. Sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, jauh lebih gelap dari apapun yang bisa ia bayangkan. Ardi merasakan sebuah dorongan kuat untuk berjalan. Tanpa kendali, kakinya mulai melangkah, seolah ada kekuatan lain yang menggerakkan tubuhnya. Di depan mata Ardi, sebuah bangku kosong kembali muncul, seolah menunggu untuk diduduki. Bangku itu tampak sama persis seperti yang ada di ruang kelas, sebuah bangku kayu tua, dengan permukaan yang sudah mulai tergores dan rusak. Namun kali ini, Ardi tahu bahwa ia tidak bisa menghindar. Bangku itu bukan hanya sekadar benda mati, ia adalah pusat dari segalanya. Sebuah portal yang menghubungkan dunia ini dengan dunia yang lebih gelap, dunia yang dihuni oleh jiwa-jiwa yang terperangkap. Dan Ardi, tanpa sadar, telah menjadi bagian dari dunia itu. Dengan langkah yang dipaksakan, Ardi berjalan mendekati bangku tersebut. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, semakin penuh dengan tekanan. Ketika ia akhirnya duduk di bangku itu, segalanya menjadi sunyi. Semua suara yang sebelumnya bergema, semua kegelapan yang menyelimuti, seakan terhenti sejenak. Tetapi di dalam keheningan itu, Ardi bisa mendengar suara yang datang dari dalam dirinya. Suara itu tidak lagi terdengar seperti bisikan. Kini, suara itu penuh dengan amarah, seperti sebuah seruan yang ingin membebaskan dirinya dari belenggu yang mengikatnya. Suara itu mengingatkan Ardi pada kenangan yang ia coba lupakan,
Kenangan tentang anak laki-laki yang dulu duduk di bangku itu. Kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. "Kenapa kamu kembali?" Suara itu terdengar dengan jelas, menggetarkan tubuh Ardi. "Kenapa kamu tidak pergi? Kamu tahu kamu tidak akan bisa keluar." Ardi menatap ke sekeliling, dan kali ini ia melihat bayangan-bayangan yang familiar. Bayangan anak-anak yang dulu ia lihat di sekolah. Namun mereka bukan lagi sekadar anak-anak yang bermain ceria. Mereka berubah menjadi sosok-sosok gelap dengan mata kosong, terperangkap dalam dunia yang mereka sendiri ciptakan. Wajah mereka penuh dengan rasa sakit, rasa kecewa yang mendalam, dan kebencian yang tak terucapkan. Di depan Ardi, anak laki-laki dari foto itu kembali muncul. Kali ini, wajahnya lebih jelas, namun senyumnya lebih mengerikan. Senyuman yang penuh dengan kebencian dan kekecewaan. Senyuman yang membawa Ardi kembali ke masa lalu yang kelam. "Ini bukan tempat untukmu," kata anak itu dengan suara yang dingin. Matanya kosong, namun penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. "Ini adalah dunia yang terperangkap dalam waktu yang tak berakhir. Dan kamu sudah menjadi bagian darinya." Ardi merasa tubuhnya semakin terperangkap. Seolah akar-akar hitam muncul dari tanah dan mulai melilitnya. Tangannya terikat di kursi, dan ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Setiap serat tubuhnya seakan ditarik ke dalam tanah, ke dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Tidak ada jalan keluar, hanya ada kegelapan yang terus merangkulnya. Bangku ini adalah tempat yang terakhir. Suara anak laki-laki itu terdengar lebih dekat, semakin menekan. Setiap orang yang duduk di sini akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Kamu tidak bisa kembali. Kami semua terjebak di sini karena bangku itu. Dan sekarang, giliranmu. Tiba-tiba, dunia di sekitar Ardi mulai berputar. Wajah anak laki-laki itu terdistorsi, berubah menjadi bayangan gelap yang menyelimuti seluruh ruang. Ardi merasa dirinya semakin tenggelam dalam kegelapan itu. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Setiap helaan napasnya terasa lebih berat, seolah udara itu sendiri semakin langka. Ia mulai merasa kehilangan kendali atas tubuhnya, dan suara-suara di sekitar semakin keras, semakin menyerang pikirannya. "Ini adalah takdirmu, Ardi." Suara itu berkata dengan pasti, seakan itu adalah hukum yang tak bisa diubah. Tidak ada lagi jalan keluar. Kamu adalah bagian dari mereka yang terperangkap di sini. Bangku itu adalah kutukan, dan kini, kamu sudah menjadi bagian dari kutukan itu. Ardi mulai merasakan dirinya berubah. Rasa takut yang membekapnya perlahan menghilang, digantikan dengan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bahkan tidak bisa ia sebutkan. Ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam dimensi ini, di dunia yang penuh dengan kenangan yang tidak bisa terhapus. Dunia yang terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Dan pada saat itu, dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, Ardi akhirnya mengerti. Bangku kosong itu bukan hanya sebuah benda mati. Ia adalah jembatan antara dunia ini dan dunia yang lebih gelap. Tempat di mana jiwa-jiwa yang terlupakan tinggal, terjebak dalam kenangan yang tidak bisa terlepas. Dan sekarang, Ardi adalah bagian dari dunia itu, terperangkap di dalam kenangan yang tidak akan pernah berakhir. Seiring dengan itu, suara anak laki-laki itu bergema di telinganya satu kali lagi. "Selamat datang, Ardi. Kamu kini menjadi bagian dari kami." Dan dunia di sekitarnya menghilang, terbenam dalam kegelapan yang abadi.